Nah, coba Yohanes 8:59. Coba Usi buka. Otak tuh. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan. Kenapa sampai ayat terakhir buta huruf dari atas sana? Nah, coba baca. Coba baca, kau baca dari atas, kau mulai baca dari atas, dari atas surga sampai turun ke surga sampai naik ke surga ulang, kau baca sudah. Lama-lama Raden bilang lama-lama deh tombak kos. Begini sudah Bu Farida, ayo kita berdua diskusi santai dengan tema, saya pun tema ini Tuhan Kristen punya Tuhan. Bagaimana? Saya sepakat tidak? Akan terlalu jangan kasih begini. Saya punya tema tuh ini terus ganti. Memang yang dulu di ketuhanan. Coba begini saja. Coba begini. Ganti. Baca Yohanes 14 nomor 1. Saya kasih jelaskan sama saya itu. Coba Usi kasih jelaskan sama saya. Ganti dulu, baru ketemu pakai tema saja. Iya, buka Yohanes 14 nomor 1. Iya, ganti dulu baru ketemu saja di tema itu dulu. Iya, baca itu Yohanes 14 nomor 1. Kita mulai dari situ. Janganlah gelis hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Gitu. Coba ada berapa yang harus kita percaya di situ? Janganlah gelis hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang kita percaya? Satu. Itulah kok buta huruf itu, bodoh itu. Otak udang Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Otak udang. Jadi ada berapa yang harus kita percaya? Satu udang. La ilaha illallah. Ini. Coba satu dari mana? Coba Ose jelaskan. Coba saya mau dengar Ose jelaskan. Satu dari mana? Silakan. Ini di rumah Bapak. Di rumah Bapak tuh. Iya, tidak mungkin di penginapan lah. Sudah tahu Oh iya. Itu kan sudah tahu rumah Bapak. Siapa bilang rumah sakit? Terus bisa bicara bagus kasih setanmu. Iya, jangan Usi marah lah. Makanya harus bicara tuh suka-suka otak udang tuh. Jangan, di situ kan perikopnya rumah Bapak. Kita ini kan semua mau ke rumah Bapak. Saya juga mau dengar Bu Farida. Saya ini juga Usi, saya sama saya pun istri, saya pun anak, itu kami semua pengen selamat. Ya, kami pengen selamat. Makanya di sini kami mencari apakah benar di dalam kekristenan itu ada keselamatan. Ternyata di dalam kekristenan itu tidak ada keselamatan. Ada. Nah, kalau ada, ayo tunjukkan sama beta kalau betul ada. Contohnya begini. Yohanes 14 nomor 1, perikopnya rumah Bapak. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Dengar dulu, buta huruf. Oke. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu. Coba aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu? Kok ada grup kuis, ada grup yang seundang ya? Beturun juga ini belum keluar sudah turun, belum keluar, belum baca sudah, belum selesai sudah turun. Bagaimana Ose itu? Begitu Ose punya cara penyampaian firman Tuhan, pantas orang semua bodoh buta huruf. otak udang itu.
Ose baca dulu baik-baik. Iya, tunggu otak udang Awas kalau Ose turun saya tidak mau berteman sama Ose lagi. Itu karena utang rupanya. Dan kemana aku pergi kamu tahu? Bang Kris, assalamualaikum abang. Iya, ini ada ibu-ibu biasa ini. Kalau apa, saya mau selamatkan dia Bang Kris biasa. Oh, Ibu ibu Usi ini umurnya sudah 50 teman-teman. Sudah 50 dia punya umur ya. Gitu. Terus? Makanya pikun. Bukan terus bukan parkir. otak udang. Itu sama kasing. Coba baca di situ. Janganlah. Otak udang tunggu dulu. Otak udang dengan pikun sama kasing. Lebih bodoh otak udang. Tapi saya sama begini teman-teman, saya sama Ibu Farida kalau ngomong begitu ya, kita sama-sama dari timur jadi sudah tahu sudah. Cuma Bu Farida ini kalau kita suruh buka Bibel itu lama. Coba suruh buka baju belum terbuka, celana sudah terbuka. Saya baca baik-baik. Tidak, saya baca baik-baik. Ospung otak tuh keras dari tadi, harus kasih lembut dengan firman Tuhan. Tunggu. Coba kasih lembut dengan firman Tuhan. Coba kasih lembut. Coba. Sabar, ayat di 4 di 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalanan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Sampai di situ saya dulu. Jadi poinnya di situ ada berapa yang harus kita percaya? Satu yang mana? Bapa atau Yesus? Sama. Apa yang sama? Bapa tidak terlihat, Yesus terlihat. Ya iya, dia kan manusia jadi dia terlihat. Oh, berarti Yesus manusia? Iya, dia datang. Bukan Tuhan. Hah? Bukan Tuhan. Dia kalau bilang Tuhan bisa bilang Tuhan. Tapi bisa bilang Tuhan. Tapi dia masih 100% manusia karena lihat mujizat dia itu pemikiran kita maksudnya bahasa inilah, jangan bahasa itulah. Iya. Kalau bahasa dikira bahasa Ambon lah, saya lupa tapi ya jadi bilang itu Bu Farida. Tunggu iya, dulu. Iya. Lalu apa tadi bilang? Helikopter. Nah, di situ dia menunjukkan jalan itu sendiri. Lalu tanya apa? Kan? Padahal di situ ada dua, percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepadaku. Ku itu merujuk kepada Yesus. Nah, jadi janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, Yohanes 11:42. Jika kita sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Allah itu siapa? Bapak itu siapa? Tuhan. Dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Beta tuh yang pernah bilang bahwa katanya yang pernah bilang Yesus itu diutus, tetap mengakui bahwa Yesus itu diutus. Betul. Makanya itu yang beta bilang tadi sama berarti Yesus ini statusnya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tapi saya bisa bernarasi begitu. Dia memang utusan dari siapa? Utusan dari Tuhan toh. Utusan dari Tuhan. Masa utusan dari kantor koperasi? Iya, nanti dong. Kita terus orang ada bicara Iya. Terus. Lalu kalau mau bilang dia utusan dari
Tuhan toh. Lalu cara kerja Tuhan itu dengan dia kan kita tahu, dengan misi-misi don itu kan kita tahu bahwa misi dia untuk utus Yesus itu kayak bagaimana, ya toh. Itu beta tahu loh, beta tahu, beta tahu. Karena Saya tahu tidak? Mbak tahu, tapi boleh jangan beta saya mau bilang dong karena beta belum baca semua. Saya kalah sama beta. Terserah. Saya kalah. Kan di sini kan harus jujur toh. Iya, betul, harus jujur. Kalau kamu belum baca, belum baca jangan sok-sok. Betul, sepakat. Sepakat. Kayak otak udang ini. Jadi begini Bu Farida, coba Bu Farida kita sama-sama belajar Bu ya. Ini anggap ini pemahaman saya. Apakah pemahaman saya ini salah? Kalau salah, silakan Bu Farida luruskan. Karena saya berpikir begini Osi. Saya berpikir begini. Osi. Iya, sabar dulu. Ganti sedikit saja utusan Tuhan jadi Tuhan saja, kau tidak ribut. Osi jadi Osi saja kau ribut sampai. Osi mulut terlalu cerewet. Iya, saya dengar dulu. Ini, saya dengar baik-baik dulu. Di sini kan kita bisa lihat bumi cuma satu, matahari cuma satu, bulan cuma satu. Masa Tuhan dua? Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Kristen. Nah, disinilah kita punya akal sehat itu main. Sebagaimana Yesus mengatakan dalam Matius 12:30, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Jadi di sini kita punya akal main. Saya berpikir begini. Kalaulah Tuhan saya ini salah, berarti saya siap mengikuti Tuhannya Bunda Farida. Karena kenapa? Saya butuh keselamatan. Saya punya anak, punya istri. Saya pengen menyelamatkan mereka. Dan ibu juga, Yesus mengajarkan ajaran kasih. Kalau memang pemahaman saya salah, luruskan yang benar itu bagaimana. Nah, ketika kalau Tuhannya Bunda Farida, kalau Tuhannya kamu salah, berarti saya sebagai orang beriman, saya mengajak kamu. Ayo, mari yuk kita sama-sama selamat. Nah, di sini yang kita kaji, makanya yang saya baca, ini saya dengar saya dulu. Ini saya punya narasi ya. Saya dengar dulu, kalau salah baru saya luruskan begitu. Karena saya tidak pernah menafsirkan orang punya kitab. Itu sangat dilarang. Bentar, beta pakai kacamata dulu biar kelihatan ganteng. Kacamata itu cuma kacamata gaya-gaya lo kopi buang. Oke, saya baca ya. Ini sabar. Beta pelajari ini. Ini yang beta pelajari. Ya, nanti kita lihat siapa yang buta huruf. Kita pelajari ini. Saya dengar. Tapi ada mau turun ini mau tidur. Sabar. Posisi sana sudah berapa? Cari uang sampai sentuh diri. Saya bukan cari uang, saya cari beras. Kalau ada kirim beras 2 karung. Kukira itu sama tuh. Dengar dulu. Iya, orang baca tapping ini. Iya, oke. Di dalam celana itu salah toh. Diam dulu. Ini orang mau baca 1 Timotius 6 nomor 16. Dibilang kan itu kan. Aduh, salah kan? Saya jangan potong-potong kalau beta baca. Itu sengaja setan. Itu otak udang. Saya terlalu ngerocos tadi nih. Dia ini ganas kayaknya nih, ganas dia nih. Ganas dari orang. Sekarang Kristen kan sudah berjalan kan, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 sampai cukimai orang semua itu. Beta baca firman Tuhan yang saya ketawa. Saya diam. Nah, oke. Nih, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, di sini dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang, tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan manusia pun tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Orang lagi penginjilan, datang batamu. Datang batamu kan tengah malam begini, bukan tamu itu. Iya, sebenarnya. Laki-laki hidung belang itu. Bilang tamu pulang dulu. Batamu kan tengah-tengah malam. Tidak bisa nanti siang-siang batamu kah? Sabaran saja, ini tamu penting, sabaran saja. Iya, sebentar Pak, saya buka pintu ya. Saya kerja di pantai pijat kah? Cukup sabaran saja. Bukan, itu tamu datang jam begini berarti orang pengen pijat. Ini
Paitua mas ada perlu. Paitua Oh, Paitua pe bos. Iya. Ya maaf. Oh, Paitua pe bos perlu sama Ose. Saya ada Paitua di sini. Oh, saya pikir Iya. Paitua pu bos perlu sama Ose. Takutnya kan terjadi yang seperti di Amsal 7:18 kan? Kita Otak kotak. Yang bisa bicara basar-basar. Nanti. iya, makanya pelan-pelan. Tado ini Oke. pada sudah masuk rumah. Bitai ini dulu keluar nanti baru. Besok saja baru ketemu cerita Ose keluar duluan. Bukan dia lemot. Maksudnya karena Ose bilang tadi mau keluar. Saya tanya mau keluar duluan. Iyo. Maksudnya kan mau turun. Inilah. Ini kalau kita ngomong sama, iya kan? Huruf dia pakai bahasa Ambon, pakai bahasa di sini bagaimana? Tahu. Ya, selamat malam. Tidak tahan dia. Bu Farida. Umur cuma 50 tahun. Kalian tepin pula bungkus-bungkus. Kalau 50 tahun begitu kita nikah bukan malam pertama, malam terakhir. Ya, pasien selanjutnya. Ya kan Bang Kris? Kan? Mau gimana lagi kalau ada kawan saya nikah sama orang yang umur 53 tuh. Besoknya langsung dibawa ke rumah sakit. Kenapa dia? Keracunan. Oh, iya Kak. Ditanya, kenapa kamu keracunan? Oh, semalam minum susu kadaluarsa. Kalau sudah umur begitu bukan tambah meringankan beban hidup, tambah beban hidup pula. Kalau nikah, kalau sudah umur-umur begitu, maharnya apa? Bukan seperangkat alat sholat lagi. Maharnya itu apa? Tanah kuburan, kain kafan, sama batu nisan. Nah, kalau Bu Morina ini bagus. Kalau Bu Morina ini beda sama Bu Farida. Kalau Bu Farida tadi itu dia, kalau buka ayat itu, lama sekali. Kalau buka baju itu cepat. Baju belum buka, celana yang sudah terbuka. Kalau Bu Morina ini terbalik. Disuruh buka bibel, dia buka semua. Ayo Bu Morina. Bu Morina, silakan. Ini mulai merajalela janda-janda Kristus yang tua-tua yang sudah kadaluarsa nih. Yang muda-muda kemana? Masih fokus di penghujatan. Yang tua-tua yang kirim. Naik Bu Morina. Paham arti Amsal. Ayo pahamkan saya. Bagaimana cara memahamkan? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Karena suamiku tidak di rumah. Kenapa saya kalau baca barang itu teman-teman? Iya. Saking gantengnya. Jangan-jangan ganteng saya sudah kadaluarsa sampai nenek-nenek pun. Kalian ini kok sudah nenek-nenek lihat saya birahi. Nah ya Bu Morina. Mana Bu Morina ini? Teman-teman dibantu tap-tap layar. Nah Bu. Mengayomi janda juga pahala loh. Iya, kumpulkan janda semua seperti Bu Morina, Bu Farida tadi, baru bawa ke panti jompo. Loading, saya punya suami, ceraikan. Iya kan? Kau bilang loading saya punya suami, ya ceraikan. Saya nggak pernah ngaku janda. Itulah kalian kan? Sudah bukan serigala berbulu domba lagi, babi berbulu anjing. Kemarin cuma ngaku, suamiku kemarin itu ditabrak mobil. Sekarang dia punya suami. Kau pinjam pula suami tetangga itu.
Jangan-jangan Morina juga ada tamu. Begitu cek satu tempat kerjaan sama Bu Farida. Kalau orang namanya dari Mo itu, nah itu berarti ada bau-bau jandanya, Bu. Morina, Mo janda, begitu. Mo birahi, yang terakhir Mo, itu sapi. Silakan, Morina, mau mampus. Modal congor. Iya, JK janda kudus, RK rudal kudus. Ketika janda kudus dan rudal kudus ketemu, maka disitulah terjadi Hosea, Amsal, Yeskiel. Ya kan? Mereka selalu mengatakan, oh Islam itu turun ayat, turun celana. Praktiknya di mereka. Kalian itu muslim turun ayat, turun celana. Ternyata praktik kasih hamil. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah dunia, jauhkan kami dari fitnah dajjal ya. Karena memang begitu teman-teman. Ujian wanita itu kepada laki-laki itu ketika lelaki tidak memiliki apa-apa. Ujian laki-laki kepada perempuan itu ketika perempuan tidak memakai apa-apa. Nah itu, makanya kita masing-masing berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi kita dari fitnah-fitnah yang terjadi. Kalau Oten itu bebas, mau fitnah mau apa, gas saja. Bu Morina naiklah, kalau saya fitnah saya minta maaf kalau begitu. Ayo Bu, naik yuk Bu. Perusahaan apa? 3 diongkosi ke Yerusalem, 3 orang nek haji. Perusahaan apa? Kita cari tahu dulu perusahaannya, jangan-jangan perusahaan babi atau Ya, perusahaan ternak babi atau apa? Nanti saya DM, Ya nanti sudah. saya digeruduk. Ya sudah DM saya sekarang. Jawab aja dulu. Sudah, turun DM saya sekarang. Mana ada Kristen ngongkos orang pergi haji? Mana ada Kristen ngongkos orang pergi haji? Kristen mana itu? Jika ada kebaikan sedikit di dalam hati seorang hamba, maka Allah akan memberikan petunjuk hidayah kepada dia. Lalu sampai ongkos pergi haji, itu betul-betul terjadi, terus dia masih keresteng, jangan-jangan doi hasil jual babi atau judol. Bicara itu yang betul Bu, ingat umur. Ingat umur Bu, ya. Ibu berbicara ini lebih tinggi daripada umur ibu itu. Baru kali ini saya dengar ibu bilang orang Kristen ngongkos orang pergi haji. Mana ada ibu? Cara tanpa bukti bicara itu pakai bukti. Ini loh, ada orang Kristen kan satu jemaah dengan kami. Dia ongkos bapak ini pergi haji. Buktinya ini, buktinya ini, buktinya ini, buktinya ini. Begitu. Kalaupun ada apa salahnya? Ya enggak bisa lah. Kalian uang saja, kalian ini bernapas saja kalian haram. Yang masuk, ingat, perhatikan Junaidia, ini dalil. Apa yang masuk ke mulut tidaklah haram, melainkan yang keluar. Entah itu muntah, ingus, air mata, nafas, air mani, uang haram. Coba. Pokoknya kan dalilnya begitu. Apa yang masuk tidaklah haram, melainkan yang keluar. Jadi jangankan kata-kata, bernapas pun kalian itu haram. Dalilnya sahih kan? Di Bibel kalian sendiri. Bantahlah Bibel kalian sendiri. Begitu. Ini juga Junaidi ini. Penipu saja. Mertua saya kan Islam.
Kau ini kalau kau mertua Islam, kalau kena saya mertuamu, kubakar kau hidup-hidup. Sesatkan anak orang saja. Memang penipu sekali Junaid ini. Mertua saya itu Islam loh. Memang betul ya, mereka berbohong dalam segala hal itu ya. Memang begitu ya, di apa, 1 Korintus itu gara-gara kalian. 1 Korintus salah. 1 Korintus apa 15 itu kan. Mereka berbohong dalam segala hal itu. Janganlah kalian berbohong-bohong begitu. Kepeleset tadi. Kau ini pun aneh. Kau yang sembah manusia suruh saya yang bertobat. Kau pikir saya ini penebus dosamu? Follow lah. Iya Bu, follow lah. Nanti saya DM nomor WA ya. Ya. DM nomor WA, kita telepon nomor WA. Telepon saja Bu ya. Oke teman-teman. Hanya Yesus yang masih membawamu ke surga. Ini orang ini karena dia berkata begini, memang sudah tidak ada kata-kata yang lain yang harus dia ungkapkan. Nah, kita mengimani Yesus sebagai juru selamat, sebagai utusan Tuhan. Itu. Tapi kalau kau mengimani Yesus sebagai Tuhan, apa kata Yesus? Enyalah kau dari hadapanku, babi. Sekarang kan? Kan di apa? Begini teman, itu tadi saya pakai kata-kata modern itu. Kan? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku, maka di hari akhir nanti, apa kata Yesus? Enyalah kau dari hadapanku. Kan? Kalau bahasa-bahasa modern itu kan, enyalah kau, babi. Itu ya, anjing bodoh. Itu penekanan bahasa. Gitu. Kan Yesus bilang, enyalah kau, babi. Saya makan ikan goreng, kalian makan babi. Ini bernubuat demi namaku. Bikin aku ditanya saja. Padahal sudah kusampaikan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kau masih pula Tuhankan saya. Memang babi kau. Pergi kau, babi. Itu mesti ungkapkan emosi. Itu kita pakai bahasa hari-hari. Ini satu lagi. Oh, katanya kasih. Untuk apa nabi palsu? Logika. Berpikir secara logika. Ketika ada beberapa hari waktu lalu, beberapa hari datang, saya Google cuma Tuhan kalian yang ada. Ketika saya buka usaha jual Tuhan, uangnya halal apa haram? Salah satu agama, kalian kumpulkan seluruh agama di dunia ini, hanya Kristen yang Tuhannya bisa dijual. Coba. Hanya kalian yang Tuhannya bisa dijual. Di mana logika kalian coba? Ntar ya, kita lihat. Kalian tidak percaya? Banyak. Nih. Harganya itu bervariasi. Nih. Jual Tuhan Yesus. Saya tanya, pahala atau tidak ini? Jual Tuhan ini. Nah. Ini dijual ini. Ini dijual ini. Salah satu agama yang bisa menjual Tuhan kalian itu, ya Allah. Islam itu tidak bisa menjual ayat-ayat Allah itu tidak bisa. Kalian dijual loh. Ini loh, innalillahi wa
Berapa pula harganya? Bisa kurang lagi. Tuhan macam apa kalau harganya bisa kurang? Kau beli HP iPhone saja itu kau tawar ya. Nah itu kau tahu, itu patung bukan Tuhan. Screenshot teman-teman, screenshot. Apa? Apa? Screenshot. Apa? Inilah kalau sudah ngomong sama Oten ini, Amsal saja yang ada di kepala ini. Apa? Screenshot. Apa? Screenshot. Ya. Itu kan patung. Kau sudah tahu patung, tetapi kau bilang Tuhan. Coba kau berani tidak bilang, oh itu patung Tuhan. Berani bilang tidak. Biar saya screenshot. Apa? Ini saya capture. Saya tidak bisa bilang itu, kurang lah. Itu. Dia sudah tahu patung, tapi dia jadikan Tuhan. Nah inilah orang-orang yang begini teman-teman. Orang gila, dia punya rumah, punya mobil, tapi dia tidak sadar kalau dia punya rumah, punya mobil. Karena kenapa? Karena dia gila. Coba. Nah seperti kalian ini. Ini saya sudah berapi-api nih saya nih. Kayaknya saya mesti cari yang adem-adem sedikit ya. Janda ujung. Kau bilang itu patung bukan Tuhan. Tapi kau tuhankan dia. Kau jadikan dia berhala. Dibilang sama orang Islam, kalian ngeyel. Coba. Kutanya sama kau dulu kalau masih ada di bawah Pak Pendeta terhormat. Apakah patung yang di Shopee itu patung apakah yang dijual di Shopee itu Tuhan asli apa Tuhan palsu? Jujur. Jujur. Ayo. Berani tidak? Kalau jujur saya kasih babi 1 ekor plus kandangnya yang mini. Ayo. Jangan keras hatimu nanti menyesal. Bang Junaidi, saya ini punya akal bang. Mana ada saya menuhankan Tuhan yang punya lato-lato. Kamu sembarang saja nih. Kalian kumpul seluruh manusia di dunia ini dan kalian tanya satu persatu. Apakah kamu yakin Tuhan punya biji? Masa Tuhan berbiji? Biji kiri bukan biji kanan bukan biji kiri, biji-biji bukan batang. Coba. Bapa bukan putra, putra bukan Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Tuhan. Sembarang saja kalian ini. Oke, kita cari yang adem-adem dulu lah. Ya. Nanti baru kita lanjut lagi. Tuhan kok bisa COD? Kawan saya teman-teman dia pesan Tuhan kan begini, yang batu kan, yang keramik tuh kan salib begini kan, begini tuh. Begitu packing tidak baik-baik, begitu sampai di sini ternyata tangan sebelah itu sudah patah. Jadi cuma sebelah begini Tuhan, yang sini tidak ada. Jadi cuma begini nih. Sudah tidak begini lagi karena tangan sudah patah, jadi begini dia gantung. Satu tangan begini. Itu konsekuensi yang kalian terima itu. Segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tangannya sudah dipaku, apalagi mau kalian harap? Paham? Asyhadu. Muridmu sudah mulai mengikuti langkahmu loading. Apa yang dia ikuti bang? Lihat dari Tuhannya. Jika Tuhannya itu baik, maka insya Allah seluruhnya baik. Jika Tuhannya buruk, maka seluruhnya pasti buruk. Jangankan berbicara, bernapas saja buruk itu bang. Semua tergantung dari Tuhan bang, bukan Tuhan yang digantung ya. Orang Islam itu segala sesuatu bergantung kepada Tuhan. Kalau Oten terbalik, Tuhan yang dia gantung. Yang saya heran begini teman-teman, ini kita logika ya, logika.
Tuhan dipaku. Setelah itu kalian memohon kepada orang yang dipaku itu, ya Tuhan, berikanlah hamba baju. Tuhan, kau ini gila ya. Sudah berabad-abad saya cuma modal sempak saja. Makanya doa yang tidak diterima oleh Tuhan itu jangan minta baju. Ini apa lagi ibu ini? Konsep pintu gereja juga beli dari orang Islam. Apa? Apa ibu? Ibu ini terlalu banyak jual Tuhan, makanya gereja punya pintu pun kau mau jual ini. Apa lagi bu? Apa yang jual-jual bu? Lama-lama kau saya jual kau ini. Bicara bagaimana kalian ini coba? Di mana akal kalian coba? Pakailah akal kalian sedikit ya. Makanya itu doa yang mustahil dikabulkan oleh apa? Tuhannya Oten itu doa minta baju. Tuhan, sudah dekat malam Natal Tuhan. Aku tidak punya uang untuk membelikan baju. Berikanlah aku baju. Apa kata Tuhan? Kau gila kah? Kau lihat saya berapa cuma pakai sempak kau minta baju sama saya. Kau ini bodoh tolol. Ada dalil Yeremia 4:22, bodoh tolol. Ada dalil teman-teman. Ada. Akhirnya apa yang dari bawah? Kami bodoh karena Kristus. Ada dalil. 1 Korintus 4 nomor 10 ada. Tuhan, saya mau Natalan. Berikanlah saya baju. Kau gila ya? Saya ini berabad-abad tidak pakai baju loh. Coba. Di mana logika coba? Coba. Pikirlah kalian sendiri coba. Makanya di rata-rata di gereja-gereja itu tidak ada AC. Karena kenapa teman-teman? Berani kalau gereja ada AC, besok paginya Yesus sudah selimutan. Dingin. Saya tidak menghujat ya. Itu konsekuensi. Kita pakai akal sehat. Kita pakai akal sehat. Akal kalian itu, ya, bukan saya menghujat. Buat apa kita menghina hal yang sudah terhina? Begitu. Ya, ini saya mau buka pemikiran kalian dengan versi saya, ya. Paham ya? Pasien selanjutnya. Teman-teman, cari yang bening-bening dulu mungkin ya. Kasih steril dulu otak atau gimana teman-teman? Bisa ucul? Siap janda ujung? Ini kenapa lagi ya Allah bisa nggak ucil bikin tua? Astagfirullahaladzim. Kalau Tuhan saja bisa dibikin, apalagi tua. Astagfirullah. Kayak ibu ini kurang uang belanja dia. Kenapa kalian nih ya Allah? Semoga Allah berikan kalian. Semoga Allah berikan kalian hidayah. Allah istiqomahkan kalian dalam ketaatan. Saya sayang sama kalian. Saya sayang sama kalian. Saya itu tidak ada rasa benci sama kalian. Ini lagi ya. Musik off. Musik off. Are you Muslim? Are you music? Music off. Music. Yes. Music. Yes. How are you? How are you? Yeah. Musik off. Musik off. Who is off?
Voice off. Facebook. Okay. What's your name? What's your name? I'm Dian. Tian. Are you from? Indonesia. Oh, orang Indonesia. Saya pikir orang luar. Lah, wong Jawa. Oh, omong Jawa ya. Selamat malam, assalamualaikum cantik, waalaikumsalam. Indah. Masya Allah. Kalau boleh tahu ini dari mana? Dari daerah mana? Dian dari daerah mana? Jogja. Dian. Jogja. Jogja. Kalau kamu, it's dari daerah mana? Ya, dari daerah mana? Oh. Dari kamu. Aduh, Jakarta. Apa? CMG, thank you. Kamu ke sebelah dulu nggak apa-apa. Nah, CMG kamu ke sebelah dulu nggak apa-apa. Nah, CMG. Tapi kan balik mana? Dian Muslim apa Islam? Muslim apa Islam? Muslim. Ya, kamu Muslim apa Islam? Islam. Shh. It's saya Oh. turun. Siap Mas Dik, siap. Bang Rehan, welcome Bang Rehan. Dirimu juga Wadian. Ngobrol ke sebelah. Heran you nice. Kiki, turun. Oh biasa nggak turun. Bagaimana cara ngomongnya ini? Kita apa? Aku nyejam. Ini apa ini? Mau Nggak bisa saya. Iya kesian. Dia nggak bisa ngomong apa. Saya tidak tahu ngomong begitu. Dulu saya tahu ngomong pakai isyarat begitu. Semenjak ngomong sama Oten beda jauh ternyata. Iya. Tapi ya, bukan Oten itu, ya. Tadi itu bukan Oten. Tadi kalau Oten kelakuan tidak begitu, tidak sopan begitu. Gitu. Tadi bukan Oten tadi. Ya, janda selanjutnya, janda lagi, astagfirullahaladzim. Pasien selanjutnya. Sikat bang. Buddha dia. Oh Buddha. Buddha katanya tulisannya tadi. Oh Buddha. Iya Buddha tidak apa. Buddha masih baik-baik. Pokoknya intinya jangan Oten lah. Paling kurang ngajar. Kitabnya orang Yahudi dipakai, Tuhannya orang Islam diambil. Itu kan kejahatan. Kan yang paling terbesar itu. Itu. Kan? Perjanjian lama kan kitabnya Yahudi diambil. Tuhannya Theos diganti jadi Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Baby. Kurang ajar itu. Makasih, Dorgu. Katanya ada pernah PK sama abang dulu. Oh. Saya kalau PK-PK sama orang begitu saya cepat lupa. Saya tidak ingat-ingat lagi mau dia cantik karena saya bukan. How are you? Iya bener Mas Nopal, nggak ada temen tahu tadi. Kenapa bang? Ribut bang Kris.
Bagaimana kita mau suruh pakai jilbab? Coba. Cari yang apalah Bang Kris ya. Cari yang 11 sama Ros. Nah ini Bang. Ini buat Bang Kris lah, dibungkus lah Bang. Oh dia tidak terima Bang. Jambak Morina Tompo. Silakan yang Kristen mau naik silakan. Mau naik silakan. Yang Kristen sambil menunggu OTN kita PKPK. Silakan naik. Ya. Naik open cam ya, fardu ain. On cam. Dia di luar Bang Ruju, dia di luar. Ribut noise juga kan. Cari yang di rumah, stay di rumah kan, kita suruh pakai hijab atau Tuhan kau punya Tuhan. Cari pendeta Bang, siap. Morina dijemput Bang, biar naik. Sudah dijambak-jambak dari tadi Bang. Iya, dia tidak berani naik. Kalau dia tidak naik, kita bisukan saja. Open cam. Jambak rambut. Saya lagi Open cam. sakit lo loading. Ibu open cam lah. Saya tidak mau kalau ibu begini loh. Kita berdua Saya ini lagi berteman sakit lama loh. ini. Nanti Ya, katanya semoga ibu cepat sembuh. kamu udah Kalau ibu jambak-jambak sakit, saya nggak mau naik. Kalau dengar Bu. Semoga ibu cepat sembuh, diberikan kesehatan oleh Tuhan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Kamu juga demikian ya. Ya. Siap. Jangan marah-marah lagi ibu sama saya ya. Enggak, kalau diskusi yang baik-baik ya. Mau diskusi yang baik-baik bagaimana? Ibu pun tidak paham Bibel, masalahnya Bu. Ya saya paham, cuma nggak paham semua. Kalau paham Iya, Ibu. semua, saya Ibu. sudah Tuhan. Pendeta pun coba. paham semua. Oh, berarti pendeta tidak paham Bibel. Ya nggak semua sih paham, tapi tidak semua, tidak keseluruhannya. Kalau Yohanes Kesempurnaan 14 itu hanya pada Yesus. Oke. Kalau Yohanes 14 nomor 1, itu ibu pahamnya bagaimana? Yohanes 14 nomor 1. Coba dibuka Bibelnya. Coba. Pada mulanya Yohanes 14 nomor 1. Yohanes 14 nomor 1, bukan 1:14. Itu ibu buka Yohanes 1 nomor 1. percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Udah itu. Ya. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kami mempercayai Tritunggal. Saya tidak tanya Tritunggal, Bu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu yang tertulis di Bibel, Bu. Tidak boleh Itu menambah-nambahkan. perkataan Yesus. Iya, itu yang Perkataan saya Yesus. tanya. Saya tanya itu. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ia menyatakan kepada seluruh umat yang percaya kepadanya supaya selama adanya nuzul, kita harus Salah, ibu ini tidak paham Bibel. percaya Juga saya kepada pikir itu Allah. paham. Itu
Karena Yesus taat kepada Bapa. Yang saya tanyakan begini, Ibu Morina yang baik hati, tidak sombong, cantik di dunia maupun di akhirat, anak-anak Tuhan yang baik. Ini Bu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya, Bu? Kami mempercayai Tritunggal. Coba Ibu baca ulang. Coba Ibu baca baik-baik. Coba baca. Percaya kepada Allah, percaya kepada Roh Kudus, percaya kepada Anak dan Putranya yang tunggal dan Roh Kudus. Coba Ibu Nggak baca ulang ditawar baik-baik, Bu. lagi. Enggak. Saya Nggak tidak tawar, koma Bu. lagi, Saya tidak titik. tawar. Jangan jual, Bu. Jangan jual, Bu. Jangan jual. Cukup di Itu Shopee saja, Bu. perikopnya perkataan Yesus. Iya, Bu. Dengar. Janganlah gelisah hatimu, betul? Kan udah saya jawab. Dengar Kan dulu. saya dengar. jawab. Kepercayaan kami Tritunggal. Iya, saya tidak tanya kepercayaan Ibu. Nah. Saya tanya yang tertulis di Bible, bukan kepercayaan Ibu. Iya, perikop itu menyatakan bahwasanya itu perkataan Yesus. Iya, saya tanya yang di Bible. Judul Janganlah gelisah. perikopnya Rumah Bapa, perkataan Iya, Yesus. iya itu rumah Bapak, bukan rumah sakit. udah. Siapa yang bilang rumah sakit? Mau Ibu deh. muter kemana kamu loading? Itulah jawaban saya. Sekarang saya Iya, balik dengar, bertanya Bu. ya kepada kamu ya. Kau ini Malaikat itu justru tahu kan, jatuh kan? Kalian kalau tidak paham Bible, tanya sama kita, tanya sama orang Muslim yang paham Bible. Kalian tidak paham Bible, baru kalian astagfirullahaladzim, la haula wala quwata. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Karena di situ percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaannya ada berapa yang harus kita percaya? Bukan Ibu meyakini Tritunggal, saya tidak tanya itu. Yang muda saja tidak paham, apalagi Ibu yang sudah. Ya Allah ya Rabbi, hidayah ya Allah.